Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang adik sekalian. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mulai pembahasan soal tryout akbar 3 kita dari bidang studi matematika ya. Nah, kita mulai aja langsung ke soal nomor 1 ya. Oke, nah di soal nomor 1, nah di sini kan katanya jika pada segitiga ABC, oke kita gambar segitiganya ya. Nah misalnya nih ada segitiga ABC. Oh, misalnya nih ada segitiga ABC ya. A, B, C. Nah, diketahui sin A sama dengan 1/2. Oke, jadi di sini kita simpan aja dulu ya. Katanya ada sin A sama dengan 1/2 dan cos B sama dengan 1/2 akar 2. Nah, maka yang ditanyakan yaitu berapakah panjang BC per panjang AB. Nah, ini berapa nih? Oke, nah sekarang kalau perbandingan sisi dalam segitiga, kemudian yang diketahui adalah trigonometrinya, otomatis yang ada di benak kita adalah mengingat aturan cos atau aturan sin. Nah, tapi karena di sini perbandingan sisi aja, maka kita fokus pada aturan sin. Oke, nah di sini akan mengingatkan bagaimana perbandingan dari sin itu sendiri. Oke, nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Nah, akan tuliskan aturan sinnya ya. Maaf. Bentar ya. Oke. Oke, nah di aturan sin ini jelas gambarnya deh ya. Nah, di aturan sin itu yang kita ketahui adalah aturan sin yaitu ketika ada A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di mana sin A itu si A itu adalah huruf depan sisi yang berada di depan sudut A. Jadi si BC ini sama aja dengan si A. Sedangkan si B itu depan sudut B. Ini si B dan ini si C. Nah, sekarang yang dimintakan BC per AB. Nah, BC per AB itu artinya kita fokus pada A dan si C. Oke? Jadi, untuk menjawab soal ini cukup kita perhatikan si A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, jadi kalau kita masukkan ganti sisinya, maka si A tadi itu si BC ya. Jadi BC per sin A itu sama dengan si C itu adalah si AB ya. AB per sin C. Nah, jadi ini udah nampak nih. BC per sin A, AB per sin C. Jadi kalau akang kali silang, maka ini bisa kita dapat BC per AB itu sama dengan
sin A per sin C. Nah, sekarang perhatikan, yang diketahui di soal hanya sin A, sedangkan sin C-nya belum. Jadi yang harus kita lakukan, menemukan dulu si sin C-nya. Nah, gimana cara mencari sin C? Perhatikan baik-baik. Nah, di sini kan segitiga ya. Nah, jumlah besar sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Oke? Jadi, sin C, besar sudut C itu sama aja kalau sin 180 derajat kita kurangin dengan sudut A ditambah sudut B. Bisa ya? Nah, jadi dapat dikatakan, ingat, sin 180 dikurang alfa itu sama aja dengan sin alfa. Jadi ini sama aja dengan sin A ditambah B. Nah, penjabaran sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Otomatis yang harus kita lakukan mencari si cos A dan mencari si sin B. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di sini kan diketahui sin A sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini kan 30 derajat ya. Sin 30 ya yang 1/2. Otomatis kalau kita mau mencari cos A, itu sama aja dengan cos 30. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Sedangkan cos B sama dengan 1/2 akar 2. Nah, itu sama aja dengan 45 derajat B-nya ya. Jadi kalau mencari sin A itu sama aja dengan sin 45, yaitu 1/2 akar 2. Nah, jadi di sini udah bisa kita ubah angkanya. Sin A-nya 1/2, kemudian cos B-nya 1/2 akar 2, ditambah cos A-nya 1/2 akar 3 dikali sin B 1/2 akar 2. Oke, ini B ya. Nah, jadi kalau akan lanjut di sini, maka tinggal kita ganti nih. Kita kalikan 1/2 kali 1/2 dapatnya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 ya. Nah, kalau akan keluarin pakai distributif, maka ini 1/4-nya dikeluarin ya, jadinya akar 6 tambah akar 2. Nah, kita sudah dapat nih sin C-nya. Nah, jadi kalau mencari nilai BC per AB ya, jadi ini BC per AB itu sama dengan, tinggal diganti ya, sin A tadi ya. Saya ulang sekali lagi di sini. Sin A per sin C. Nah, sekarang sin A tadi nilainya berapa? 1/2 ya. Jadi ya 1/2 kita bagi dengan sin C tadi yang ini ya. 1/4 dikali akar 6 tambah akar 2. Nah, seperti biasa kalau kita menemukan akar di bawah, itu kita rasionalkan ya penyebutnya. Supaya bisa kita hilang akar yang di bawah, maka kita kali dengan akar sekawan. Akar sekawan dari akar 6 tambah akar 2 yaitu akar 6 dikurang akar 2 per akar 6 dikurang akar 2. Jadi 1/2 dibagi 1/4 dapatnya 2 ya, dikali akar 6 dikurang akar 2 ya. Kita bagi dengan, nah ini akar 6 tambah akar 2 dikali akar 6 kurang akar 2, langsung saja deh pangkat 2-kan si akar 6 dan akar 2. Tapi jangan lupa selalu dikurang ya. Dia dapatnya 6 dikurang 2. Oke? 6 dikurang 2 dapatnya 4, sehingga pembilangnya kan 2. 2 dibagi 4 yaitu 1/2 dikali akar 6 dikurang akar 2. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang Charlie. Oke? Aman ya untuk soal nomor 1? Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, katanya jika sistem persamaan berikut memiliki penyelesaian A, B dengan B tidak 0. Jadi ingat deh ya, di sini B-nya tidak 0. Ingat B itu sama aja dengan Y ya. Sedangkan A itu adalah si X-nya.
penyelesaian X-nya. Jadi nanti Y-nya tidak boleh bernilai 0. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kan katanya di persamaan 1, X tambah Y itu sama dengan 4. Nah, kalau misalnya kita mau mencari X-nya, maka dapat dikatakan pindah ruaskan Y-nya ke sebelah ya. Jadi X itu sama dengan 4 dikurang Y. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, jadi saya ulang. Substitusi X sama dengan 4 dikurang Y ke persamaan kedua. Nah, jadi kita bisa dapat, ingat di sini kan X kuadrat kurang Y tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kita ganti Y-nya dengan, kita ganti X-nya dengan 4 dikurang Y. Bisa? Jadi dapatnya 4 kurang Y kuadrat dikurang Y tambah Y kuadrat sama dengan 16. Jadi ini kalau kita jabarkan 4 pangkat 2, 16. 2 kali 4 kurang 8. 2 kali 4, 8 kali min Y, min 8 Y. Min Y kuadrat dapatnya plus Y kuadrat. Kurang Y tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini kan sama-sama ada 16-nya ya. Jadi 16-nya ini udah bisa kita matikan ya. Jadi ini ruas kiri dikurang 16, ruas kanan juga dikurang 16, jadi habis, tersisa 0. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan persamaan aljabarnya, jadi Y kuadrat tambah Y kuadrat, 2Y kuadrat, kemudian min 8Y dikurang Y, min 9Y sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, keluarkan Y-nya ya. Y dikali 2Y kurang 9 sama dengan 0. Nah, artinya apa? Si Y-nya sama dengan 0 atau si 2Y kurang 9 yang sama dengan 0. Minus 9-nya pindah ruas, jadi 2Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 per 2. Nah, tadi di soal, Y-nya tidak boleh 0. Otomatis bagian Y sama dengan 0. Ini tidak memenuhi. Oke? Nah, jadi sekarang kita mencari lagi nilai si X. Nah, untuk mencari si X, otomatis kita substitusi Y sama dengan 9 per 2 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi udah kita modifikasi ya. Menjadi X sama dengan 4 dikurang Y. Nah, jadi 4 dikurang Y-nya kan 9 per 2 ya. Nah, 4 kalau kita ubah ke penyebut 2, jadinya 8 per 2. Kurang 9 per 2. 8 dikurang 9 dapatnya minus 1 per 2. Nah, otomatis dapat kita katakan si A sama dengan min 1/2. Ingat ya, A itu adalah X. Kemudian si B adalah 9 per 2. Jadi, untuk menemukan nilai 3A ditambah B sama dengan 3 kali min 1/2 ditambah 9 per 2. Nah, 3 dikali min 1/2 minus 3 per 2 ditambah 9 per 2. Dapatnya min 3 ditambah 9, 6. 6 dibagi 2, 3. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2, bagian opsi delta. Oke, aman sampai sini? Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Oke. Nah, katanya di soal nomor 3, jika daerah hasil, nah ingat, ini akan ulang. Ingat ya, yang diketahui si Y min 1 kecil, Y kecil sama dengan 2, ini merupakan himpunan penyelesaian. Oke, atau daerah hasil, atau biasa juga disebut dengan range ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari
nilai 2A, otomatis kita harus tahu berapa nilai A-nya. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di sini kan yang diketahui fungsinya fx itu sama dengan akar pangkat 3 dari A ditambah B sin 4X. Oke? Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada fungsi trigonometri. Ya. Nah, jadi coba perhatikan daerah hasil. Ini kan ada min 1 ya. Min 1 ini adalah nilai minimumnya. Sedangkan si 2 ini adalah nilai maksimumnya. Oke, paham sampai sini? Jadi agar kita memperoleh daerah hasil yang minimum, maka fungsi sinnya ini, saya tulis di sini ya, agar diperoleh hasil minimum, maka fungsi sin 4X harus yang minimum. Nah, fungsi sin minimum itu sama dengan minus 1. Ingat ya, sin itu maksimumnya 1 dan minimumnya minus 1. Nah, jadi kalau kita jabarkan fungsi fx ini, dapat kita katakan bahwa akar pangkat 3, maaf, akar pangkat 3 dari A ditambah B sin 4X. Nah, ini kan kita ambil yang minimumnya tadi dulu ya, yaitu minus 1. Oke? Nah, sekarang supaya akarnya hilang, maka kedua ruas kita pangkat 3-kan. Oke, jadi kalau kita pangkat 3-kan, maka di sini akan ulang ya, ini dipangkat 3-kan, yang ini juga dipangkat 3-kan. Kemudian jangan lupa, karena minimum, maka sin 4X itu sama dengan minus 1. Oke? Jadi dapatnya A, B dikali min 1, min B. Yang sama dengan min 1 pangkat 3 minus 1. Ini kita anggap persamaan pertama. Oke? Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi yang nilai maksimumnya. Oke, daerah hasil maksimumnya. Jadi dapat kita katakan di sini, agar diperoleh hasil maks, maka sin 4X itu sama dengan 1. Oke? Nah, jadi di sini udah bisa kita buat akar pangkat 3 dari A ditambah B sin 4X itu sama dengan 1. Maaf, nilai maksimumnya 2 ya. Oke, jadi di sini 2. Nah, sekarang sama dengan cara yang tadi, agar akar pangkat 3-nya mati, kedua ruas kita pangkat 3-kan, ini juga dipangkat 3-kan. Jangan lupa ingat sinnya tadi akan bernilai 1. Oke? Nah, sehingga kita dapat di sini A, kemudian ini B dikali 1 plus B sama dengan 2 pangkat 3, 8. Nah, inilah persamaan kedua. Nah, dimintakan 2A, otomatis kita tinggal hilangkan si B-nya ya. Jadi langkah berikutnya yang kita lakukan adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, tadi kan katanya si A dikurang B itu sama dengan 8. Sorry. Si A kurang B sama dengan min 1. Sedangkan si A tambah B sama dengan 8. Nah, di sini kan koefisien B-nya
udah sama ya, bernilai 1, namun tandanya berbeda. Nah, agar bisa kita matikan, ingat kalau tandanya berbeda, maka tinggal kita tambahkan. Jadi dapatnya A ditambah A 2A, min 1 ditambah 8, 7. Nah, di sini udah langsung nih didapat 2A sama dengan 7. Otomatis jawaban soal nomor 3 adalah yang delta 7. Oke? Aman ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Akan lanjut aja ke soal nomor 4. Oke. Nah, himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut adalah berapa? Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Di sini kan nilai mutlak 8 dikurang 2x kuadrat lebih besar dari akar 8 dikurang 2x kuadrat tambah 2. Nah, ini yang di dalam mutlak dan di dalam akar sama ya fungsinya. Nah, tapi sebelum itu kita perhatikan dulu nih. Nah, dia kan di sini ada fungsi akar. Jangan lupa syarat fungsi akar, syarat fungsi di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke? Nah, itu dulu yang kita perhatikan. Jadi dapat kita katakan di sini bahwa si 8 dikurang 2x kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, di sini masing-masing kita bagi minus 2 aja dulu ya. Agar koefisien x kuadratnya positif. Jadi ini masing-masing kita bagi dengan minus 2. Jadi dapatnya minus 2x kuadrat dibagi minus 2 dapatnya positif x kuadrat. 8 dibagi minus 2 dapatnya minus 4. Nah, hati-hati. Di sini kan tanda pertidaksamaannya lebih besar. Kalau dibagi atau dikali dengan negatif, tandanya wajib berubah dari besar menjadi lebih kecil. Oke? Nah, sekarang ini kalau akan faktorin, jadi dapatnya x dikurang 2 atau dikali dengan x tambah 2 atau x tambah 2 dikali dengan x kurang 2 yang sama dengan 0. Jadi dapatnya x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 2. Nah, karena tandanya di sini lebih kecil, maka daerah yang diarsirnya itu adalah, sebut aja di sini himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya yaitu berada di antara minus 2 kecil. Pakai sama dengan ya, X lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini kita simpan sebagai himpunan penyelesaian pertama. Atau syarat fungsi tersebut terdefinisi. Oke? Nah, selanjutnya kita selesaikan pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini kan akan tulis aja dulu pertidaksamaannya ya. Kan di sini katanya nilai mutlak 8 dikurang 2x kuadrat lebih besar dari akar 8 dikurang 2x kuadrat ditambah 2. Oke? Nah, agar mudah Adek Agar mudah Adek selesaikan soal ini, maka kita ambil pemisalan dulu ya. Nah, misalnya nih, misalkan ada variabel P yang sama dengan 8 dikurang 2x kuadrat. Nah, jadinya di sini pertidaksamaannya mutlak P lebih besar dari akar P ditambah 2. Oke? Paham sampai sini? Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pindahkan aja dulu plus 2-nya ke kiri ya. Jadi mutlak P dikurang 2 lebih besar dari akar P. Oke? Nah, supaya akarnya ini hilang, maka tinggal kita pangkat duakan aja. Oke ya? Ini kedua ruas kita pangkat duakan, ini juga kita pangkat duakan. Jadi dapatnya, nah nilai mutlak kan udah pasti positif, dipangkat duakan lagi jadi positif ya. Jadi kita bisa hilangkan mutlaknya aja dulu nih. Jadi P kuadrat, 2 kali mutlak P dikali min 2, kita ambil aja P-nya ya, 4P
Oke, min 2 kuadrat plus 4 lebih besar dari P kuadrat. Sorry, akar kalau dikuadratkan mati ya? Oke, tinggal P. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setelah ini? Halo? Nah, sekarang yang kita lakukan P-nya ini yang di ruas kanan kita pindahkan ke kiri ya. Jadi dapatnya P kuadrat, maaf. Nah, ingat di sini sudah ada minus 4P. Positif P pindah ke kiri jadi minus juga ya. Jadi min 4P dikurang P minus 5P ditambah 4 besar 0. Jadi ini kalau Akang faktorin dia dapatnya P kurang 1 dikali dengan P kurang 4 ya, besar 0. Nah, jadi kita dapat P sama dengan 1 atau P sama dengan 4. Nah, di sini kalau kita substitusi kembali, maka kita peroleh P itu kan sama dengan 1. Tadi P itu 8 dikurang 2X kuadrat. Ya. Nah, namun di kasus P sama dengan 1, ini tidak memenuhi. Begitu, Kang. Nah, coba perhatikan kalau kita substitusi ke persamaannya, di persamaan atas, ini kan harga mutlak P. P-nya kalau diganti 1, apakah 1 lebih besar? Harga mutlak P ini kan dia 1 juga ya. Sorry, akar dari 1 tambah 2, 3. Coba kalau kita substitusi ke sini maksud Akang. Di sini kan kalau kita ambil 1, jadi mutlak 1 lebih besar dari akar 1 ditambah 2. Nah, ini kan mutlak 1, 1. Apakah 1 lebih besar dari 3? Enggak ya. Jadi yang bagian P sama dengan 1, ini tidak memenuhi. Akang ulang, ini tidak memenuhi. Nah, jadi yang kita ambil hanya P besar 4. Jadi HP2-nya, maaf. Jadi yang kita dapat di sini, oh ya ini belum HP ya. Jadi yang kita dapat P besar 4. Nah, sekarang oh ya, akan selesaiin dulu di sini. Di sini kan harusnya P kecil 1. Ingat ya kalau dia apa namanya? Lebih besar, makanya dia menggunakan atau ya. Ya, jadi P kecil 1 atau P besar 0. Kalau dia lebih kecil, dia X-nya berada di antara. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini tadi sudah kita jelaskan ya bahwa si P kecil 1 itu tidak memenuhi. Jadi yang kita ambil hanya si P besar 0. Nah, tadi P itu kan sia di 8 dikurang 2X kuadrat. Jadi sudah bisa kita katakan di sini bahwa kalau kita substitusi kembali si 8. Oh ya maaf, di sini bukan besar 0 ya, tapi besar 4. Aduh, kurang fokus Akang. Maafkan ya. Oke, di sini maunya besar 4. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa si 8 dikurang 2X kuadrat lebih besar dari 4. Oke? Nah, sekarang kita selesaikan pertidaksamaan ini. Jadi kalau mau enak bisa kita langsung bagi dengan 2. Oke, kita langsung bagi minus 2 aja ya. Seperti yang tadi, semua ini kita bagi dengan minus 2. Jadi dapatnya 8 min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat dibagi minus 2 dapatnya X kuadrat ya. 8 dibagi minus 2 dapatnya minus 4, lebih besar dibagi minus 2 jadinya lebih kecil. 4 dibagi minus 2 dapatnya minus 2. Nah, minus 2-nya kita pindahkan ke kiri ya. Jadi dapatnya, jadi kita dapat X kuadrat, maaf, X kuadrat dikurang, nah ini minus 2 pindah ke kiri jadi tambah 4. Minus 4 tambah
minus 2 pindah ke sebelah jadi plus 2. Jadi minus 4 tambah 2, dapatnya minus 2. Kecil 0. Nah, sekarang kalau ini kita faktorkan, ini sama aja X akar dari 2 ya, akar 2 ya. X plus akar 2 dikali X min akar 2. Kecil 0. Jadi ini dapat X-nya sama dengan minus akar 2 atau X-nya sama dengan plus akar 2. Oke. Nah, jadi HP yang kedua yaitu, ingat tandanya lebih kecil ya. Ingat yang kita gunakan tanda sebelum difaktorkan ya. Jadi dapatnya minus 2 kecil. Minus akar 2 kecil X kecil akar 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian yang mana? Jadi HP-nya yaitu himpunan pertama iris dengan himpunan yang kedua. Karena harus memenuhi kedua syarat tersebut. Jadi dapatnya ini minus akar 2, dapatnya yang si minus akar 2 kecil X kecil akar 2. Oke? Ya, kalau kalian bingung ini akan jelasin ini secara garis bilangan. Ini kan katanya ada garis bilangan ya. Kita misalkan seperti ini. Nah, di sini si minus 2, kemudian di sini yang 2. Nah, himpunan penyelesaiannya tadi adalah ini selang tertutup ya. Dari minus 2 sampai 2. Nah, ini untuk himpunan penyelesaian pertama. Sedangkan himpunan penyelesaian yang kedua, dia minus akar 2 itu kan otomatis sebelum 2 ya. Sama akar 2 itu sebelum 2. Nah, ini dia selang terbuka. Oke, ini juga selang terbuka karena tidak pakai sama dengan. Nah, daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, jadi irisannya ya lagi-lagi sama aja dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Oke, paham sampai sini? Jadi jawaban untuk soal nomor 4 yaitu opsi yang alfa. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, katanya di soal nomor 5, X sama dengan 2 adalah solusi dari persamaan tersebut. Maka nilai 5A berpangkat 2B kurang 1 sama dengan. Nah, jadi kalau kita mau jawab ini ya, kan di sini X sama dengan 2 adalah penyelesaian. Jadi langsung aja kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan logaritmanya. Ingat ya persamaan logaritmanya 3 dikali basis A logaritma 2X tambah 1 kurang 2 dikali basis A logaritma X kuadrat tambah 21 yang sama dengan B dikurang. Oke. Maaf ya, kita geser dulu garisnya. B dikurang basis A logaritma X. Oke. Basis A logaritma X. Nah, sekarang berdasarkan sifat dari logaritma, koefisien dari logaritma itu ketika dipindahkan ke belakang, ya itu akan menjadi pangkat ya. Jadi ini 3 misalnya akan coret pindahkan ke belakang, jadi di sini berpangkat 3. Sama ini 2 juga akan pindahkan ke belakang, jadi di sini pangkat 2. Oke, bisa sampai sini? Nah, selanjutnya kita jangan lupa substitusi ganti X-nya dengan 2 ya. Jadi dapatnya basis A logaritma 2 dikali 2 tambah 1 pangkat 3 kurang basis A logaritma 2 pangkat 2 tambah 21. Jangan lupa kuadrat ya. Nah, ini kan minus A logaritma X. Kita pindah ruaskan aja ke kiri ya. Jadinya tambah basis A logaritma X yang sama dengan 2. Yang sama dengan B. Nah, ingat tadi X-nya kita ganti dengan 2 ya. Maaf, jadi di sini akan langsung ganti B-nya dengan 2.
Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama ya, basis A, basis A, basis A. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, ini karena basisnya sama, udah bisa kita gabung. Kurang menjadi bagi, sedangkan tambah menjadi kali. Jadi dapat basis A logaritma. Ini 2 tambah 2 tambah 1, sorry 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 ya. Maaf, ini nilainya 5, sedangkan yang ini nilainya 25. Jadi dapat kita buat basis A logaritma 5 berpangkat 3 dikali, ini duanya ya, karena dia tambah, sedangkan ini 25 berpangkat 2 yang sama dengan B. Nah, dia dapatnya basis A logaritma 5 pangkat 3, 125 dikali 2 per 25 pangkat 2, 625 yang sama dengan B. Nah, di sini bisa kita matikan 125 dengan 625. Masing-masing dibagi 125, maka 625 tersisa 5 ya. Nah, jadi kita dapat si B-nya itu sama dengan basis A logaritma 2 per 5. Oke? Nah, sekarang tinggal kita substitusi nih nilai B ke persamaan yang ditanyakan. Nah, di sini kan yang ditanyakan nilai dari si 5A berpangkat ya. Oke. Jadi di sini dapat kita buat jadi nilai 5A berpangkat 2B kurang 1, ini kita tinggal ganti B-nya dengan ini ya. Jadi dapat 5A berpangkat 2 dikali basis A logaritma 2 per 5 dikurang 1. Oke? Nah, sekarang ingat tadi ya, berdasarkan sifat dari logaritma, koefisien bisa menjadi pangkat ya. Ya dapat kita tulis 5A, di sini basis A logaritma 2 per 5 berpangkat 2. Oke? Dikurang 1. Nah, jadi ini dapat kita ingat kalau pangkatnya dikurang itu bagi ya. Jadi 5A berpangkat basis A logaritma 2 per 5 pangkat 2 kita bagi dengan, nah ini A pangkat min 1 artinya per A. Nah, berdasarkan sifat logaritma, ingat ada sifat logaritma yaitu seperti ini ya, akan ingatkan juga ya. Salah satunya aja. Misalkan gini. Kalau ada basis A, maaf. Misalnya kalau ada A berpangkat basis A logaritma B, itu sama aja dengan B nilainya. Jadi dengan sifat yang ini, maka bisa kita dapat 5. Di sini kan A basis A. Jadi langsung aja 2 per 5 berpangkat 2 nilainya. Ya, dibagi dengan si A. Oke. Nah, jadi 5 dikali 2 pangkat 2, 4 per 5 pangkat 2, 25 per A. Nah, ini 5 dengan 25 saling mati ya. Jadi dapatnya 4 per 5 dibagi A. Nah, 5-nya turun jadi 4 per 5A. Itulah jawabannya ya. Jadi jawaban soal nomor 5 yaitu opsi yang bagian delta. Oke? Paham sampai sini? Kak mau nanya. Iya, silakan. Itu yang per A itu dari mana ya, Kak? Nah, dari ini cantik. Ini kan pangkatnya min 1 ya. Ingat, kan kalau misalnya ada A berpangkat M dikurang N, itu sama aja A berpangkat M per A pangkat N. Nah, di sini kan dia A berpangkat, ini kita anggap sebagai M. Maaf, akan buat gini aja ya supaya enak kalian pandang. Ini satu kesatuan, yang ini ya.
Nah, kemudian dikurang dengan yang ini, ya kan? Nah, jadi A berpangkat M per A pangkat 1. Makanya per A ke bawah. Oke, bisa? Iya, oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini kan katanya ada garis Y sama dengan MX dikurang 1 dicerminkan terhadap garis. Oke, jadi ini ibaratnya ada, maaf, ada garis Y sama dengan M X min 1 direfleksikan terhadap, ya, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X dikurang 1. Saya geser dulu ya. Ya. Menghasilkan garis, oke. Menghasilkan garis Y sama dengan 2X ditambah B. Nah, yang ditanyakan berapakah nilai B dikurang 2M. Nah, otomatis untuk menjawab soal ini kita harus tahu berapa nilai B, berapa nilai 2M. Oke. Nah, sebelum itu, nah ini soal transformasi geometri yang paling ribet waktu kalian kelas 11 nih. Tipe soal yang dicerminkan oleh sebuah persamaan garis lurus. Nah, di sini akan ingatkan konsep untuk menemukan bayangannya ya. Nah, X-aksen Y-aksen itu diperoleh dari 1 per M kuadrat tambah 1. Ya, bisa sampai sini. Dikali, di sini buatkan matriks 1 dikurang M kuadrat, kemudian 2M, kemudian 2M lagi, di sini M kuadrat dikurang 1. Oke? Nah, kemudian di sini si X, kemudian di bawahnya Y kurang C. Oke, paham? Ditambah 0C. Nah, jangan lupa, ini konsep ketika dia dicerminkan terhadap garis lurus. Kan kalau misalnya dicerminkan sumbu X, sumbu Y, nah itu kan sangat mudah ya. Nah, dicerminkan oleh X sama dengan 2, Y sama dengan 3, nah itu kan masih sangat mudah. Nah, makanya di soal UTBK ini yang ada yang ribet ya. Nah, di mana M ini adalah gradien si cermin, sedangkan si C adalah nilai C pada cermin. Nah, ingat, ini kan fungsinya adalah Y sama dengan harusnya MX ditambah C, ya kan? Persamaan garis lurus, oke? Nah, coba perhatikan cerminnya ya. Cerminnya kan Y sama dengan min X dikurang C. Nah, dari sini sudah bisa kita tahu bahwa si M-nya itu adalah koefisien X, ya kan? Yaitu minus 1. Sedangkan si C-nya adalah minus 1 juga. Oke, paham sampai sini? Aman? Jadi sekarang kalau misalnya kita masukkan mencari si X-aksen, Y-aksen dalam rumus ini, maka kita dapat X-aksen, Y-aksen sama dengan 1 per min 1 kuadrat tambah 1 dikali 1 dikurang min 1 kuadrat, 2 dikali min 1, di sini juga 2 kali min 1, di sini min 1 kuadrat dikurang 1 dikali X, ini Y dikurang min 1, ingat C-nya min 1 ya. Langsung aja di sini ditambah 1 tambah 0, 1. Oke, bisa sampai sini? Jadi kalau akan sederhanain, ini jadinya min 1 kuadrat 1 ya. 1 tambah 1, 2. Jadinya 1/2 dikali, ini min 1 kuadrat 1. Jadi 1 kurang 1, 0. 2 kali min 1, min 2. Nggak usah kurung ya. Jadi sini min 2. Kemudian min 2. Kemudian yang ini 0 juga ya.
Nah, di sini X, Y tambah 1, ini 0, 1. Nah, jadi kalau Akang lanjut, nah ini seperduanya kalau kita kali masuk ke dalam, jadi dapatnya, maaf, jadi kita dapat si X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0, dikali X, Y plus 1, tambah 0, 1. Nah, perkalian matriks ya, ini kita baris kali kolom ya. Jadi ini kita bisa berdasarkan baris, sedangkan ini kali dengan kolom. Jadi dapatnya ini 0 dikali X 0, min 1 kali Y tambah min 1, jadinya min Y dikurang 1. Langsung aja ditambah dengan 0 ya. Jadinya itu. Min 1 kali X, min X. Ini 0 dikali Y tambah 1, 0. Ya. Nah, tapi di sini kan dia ditambah, atau pelan-pelan aja deh. Ini ya, 0, 1. Jadi dapatnya min Y kurang 1, di sini min X tambah 1. Nah, jadi dapat kita katakan si X aksen sama dengan min Y kurang 1, atau min Y-nya pindah ke sebelah, jadi Y sama dengan X aksen pindah ke sebelah, min X aksen dikurang 1. Sedangkan di sini juga si Y aksen sama dengan min X tambah 1, maka min X pindah ke sebelah, X sama dengan Y aksen pindah ke sebelah, min Y aksen tambah 1. Nah, jadi sekarang kita substitusi ganti X dengan Y ke persamaan garis awal ya. Si di Y sama dengan M dikali X kurang 1. Jadi dapatnya, ingat tadi ya, persamaan garis awal kan Y sama dengan M dikali X dikurang 1. Nah, kita ganti Y-nya dengan min X aksen dikurang 1 sama dengan M dikali. Nah, X-nya ini kita ganti dengan min Y aksen ditambah 1. Di sini ada kurang satunya juga ya. Oke. Dia dapatnya min X aksen dikurang dikurang 1 kurang 1 sama dengan M dikali min Y aksen ya. Atau langsung aja akan tulis di sini min Y aksen M. Min Y aksen M. Nah, jadi kalau persamaannya kan dia maunya dibayangkan Y sama dengan 2X tambah B. Jadi ini kita pindah ruaskan min Y aksennya ke kiri, sedangkan yang min X aksen dikurang 1 ke kanan ya. Dia dapat Y aksen M sama dengan si X tambah 1. X aksen tambah 1. Atau Y, hilangkan aja aksennya ya sekarang, sama dengan semua dibagi M. Jadi 1/MX ditambah 1/M. Bisa sampai sini? Maaf. Oh iya, maaf. C-nya tadi min 1 ya. Harusnya di sini, maaf, akan keliru tadi. Di sini harusnya pakai min 1 ya. Iya. Ini juga min 1. Ini juga maunya min 1. Ini juga min 1. Jadi dapatnya di sini, maaf, di sini min X dikurang 1 ya. Jadi ini juga harusnya ini juga ya. Min X dikurang 1. Sorry. Jadi sininya min Y aksen juga dikurang 1. Jadi X-nya tadi min Y aksen dikurang 1.
Nanti aja dulu ya. Min Y aksen dikurang 1 dikurangin 1. Jadi min X aksen kurang 1 ini min Y aksen M dikurang 2M ya. Nah, jadi kalau kita pindah ruaskan semua ke kanan, ya dapatnya yang ruas kanan aja pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan ya. Ya dapatnya Y aksen M ditambah 2M sama dengan apa namanya di sini? X dikurang X ditambah 1. Oke. Ya, jadi sekarang ini kan kita mau buat menjadi Y sama dengan ya. Jadi 2M-nya ini tadi harusnya nggak usah pindah ya. Oke, saya coret dikurang 2M. Kemudian kita buat Y sama dengan, artinya semua nanti dibagi dengan si M. Oke, jadi Y aja langsung sama dengan X aksen dibagi M seper MX. Seper MX tambah 1/M. Ini min 2M dibagi M dapatnya 2 ya. Oke. Nah, jadi dari sini sedangkan dia kan ini ekuivalen dengan si bayangannya tadi Y sama dengan 2X tambah B ya. Y sama dengan 2X tambah B. Oke. Nah, jadi sekarang kalau ini sudah sama, Nah, jadi otomatis di sini dapat kita katakan seper M itu sama dengan koefisien X. Coba ini. Ini ya. Ini kan seper M ya, koefisien X akan sama dengan si 2. Oke. Jadi dapat kita katakan di sini bahwa seper M itu sama dengan 2. Nah, kalau M kita mau cari tinggal kali silang ya. Jadi dapat M sama dengan seper 2. Oke. Selanjutnya kita cari lagi yang B-nya ya. Nah, B-nya itu adalah si yang ini. B itu kan dia bertindak sebagai konstanta. Artinya yang ini dia nih. Bisa ya? Jadi dapat kita katakan di sini 1/M kurang 2 sama dengan B. Atau saya ubah aja B sama dengan seper M dikurang 2. Nah, sekarang M-nya tadi kan 1/2. Jadi 1 dibagi 1/2 dikurang 2. Jadi B sama dengan 1 dibagi 1/2, 2 kurang 2, dapatnya 0. Nah, kita sudah dapat B-nya 0. Jadi, karena yang diminta adalah B kurang 2M, maka tinggal diganti. B-nya sama dengan 0 dikurang 2 dikali M. M-nya tadi 1/2. Oke, dia dapatnya 0. Min 2 dikali 1/2, min 1. 0 dikurang 1, minus 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah bagian yang C. Oke, bisa sampai sini? Ya, jadi ini kita harus hati-hati ya dalam menghitung ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7, di sini diberikan barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika ya. Nah, di sini ada katanya A3 ditambah A4 sama dengan minus 3, A1 tambah A6 tambah A7 sama dengan 2. Maka A1, A2 ditambah hingga sampai tambah A7 sama dengan berapa? Oke, nah coba kita pelan-pelan aja ya. Oke. Sebelum itu, Akang mau mengingatkan dulu deh untuk barisan aritmatika. Di sini kan berbicara UN dan SN-nya ya.
Nah, ada yang ingat UN dari barisan aritmatika? Yaitu A ditambah N kurang 1 dikali B. Sedangkan kalau berbicara SN-nya, yaitu N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Ya. Nah, ingat A1 ditambah A2 sampai ditambah A7 itu sama aja dengan S7 nih yang diminta nih, S7. Ya. Nah, kalau begitu kita harus tahu nanti berapa A-nya dan berapa B-nya. Oke, nah gimana cara mencari nilai A dengan B? Otomatis dari yang diketahui ini. Nah, tadi kan yang diketahui adalah si A3 ditambah A4. A3 ditambah A4 itu sama dengan minus 3. Nah, ini kalau kita konversi, ini kan maksudnya A3 ditambah A4 sama aja suku ketiga ditambah suku ke-4. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk AB, maka dapatnya A3 itu sama aja dengan A tambah 2B ya. Kan di sini A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau N-nya diganti 3, maka 3 kurang 1, 2 ya. Jadi ini akan bisa ubah, maaf, ini ya. Ini sama saja A ditambah 2B. Sedangkan A4 ini A ditambah 3B. Nah, karena kita tambah jadinya A ditambah A, 2A, 2B tambah 3B dapat 5B yang sama dengan minus 3. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya kita ke persamaan kedua. Persamaan kedua katanya A1 tambah A6 tambah A7. Oke. A1 tambah A6. Maaf. A1 tambah A6 ditambah A7 sama dengan 2. Nah, sama ya. Ingat A1 adalah suku pertama, jadi kita ganti dengan A saja ya. Jadi ini si A. Sedangkan A6 adalah A ditambah 5B ya. Sedangkan A7 A ditambah 6B. Jadi kalau kita totalkan A ditambah A tambah A dapatnya 3A tambah 5B tambah 6B 11B yang sama dengan 2. Oke, ini persamaan kedua. Sekarang apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka kita peroleh tadi persamaan 1 2A ditambah 5B sama dengan minus 3. Sedangkan 3A ditambah 11B sama dengan 2. Nah, ingat eliminasi ya. Agar bisa kita matikan, maka koefisiennya harus sama yang ingin kita matikan. Nah, misalnya nih, Akang mau matikan si A-nya, maka B-nya harus kita samakan ya. A-nya mau dimatikan ya, maka kita samakan koefisien A-nya. Jadi di sini 2 dengan 3 KPK-nya 6 kan? Kalau begitu di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 2. Jadi dapatnya 6A ditambah 15B sama dengan minus 9. Sedangkan di sini 6A ditambah 22B sama dengan 4. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan nih persamaannya ya. Nah, jadi dapatnya 15B dikurang 22B dapatnya minus 7B. Minus 9 dikurang 4 dapatnya minus 13. Jadi B-nya sama dengan minus 13 bagi minus 7, yaitu 13/7. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mensubstitusi nilai B tersebut ke persamaan ya. Nah, misalnya nih akan tulis substitusi B sama dengan 13/7 ke persamaan 1 aja ya.
Nah, di sini kan persamaan 1, 2A tambah 5B sama dengan minus 3. Ganti B-nya dengan 13/7. Jadi 2A tambah 5 dikali 13/7 ini sama dengan minus 3. Jadi dapatnya 2A tambah 5 dikali 13, 65 ya, per 7 sama dengan minus 3. Nah, 65/7 kita pindah ruaskan ke sebelah jadinya minus ya. Atau di sini akan coret jadinya dikurang 65/7. Nah, jadi dapatnya 2A sama dengan, nah minus 3 kalau kita jadikan penyebut 7 itu dapatnya minus 21 ya. Per 7 dikurang 65/7. Jadi 2A sama dengan minus 21 dikurang 65 minus 86/7. Nah, jadi kita dapat di sini si A-nya kedua ruas dibagi 2 ya. Min 86 dibagi 2 minus 43/7. Oke. Kita sudah dapat nilai A, kita sudah dapat nilai B. Jadi sekarang A1 tambah A2 hingga tambah A7 itu sama aja tadi dengan S7 ya. Nah, S7 jangan lupa 7/2 dikali 2A. Ya, A-nya tadi berapa? Min 43 ya. Per 7. Tambah, atau akan turunin aja ya. Enggak terlalu jelas. Jadi akan ulang. Jadi S7 sama dengan 7/2 dikali 2 dikali A. A-nya tadi 43 minus 43/7. Per 2. Per 7 ya. Per 7. Aduh. Maaf ya. 2 kali minus 43/7. Oke, 2A ditambah N kurang 1 ya. N kurang 1 dikali B. N-nya kan 7 ya. Jadi dapatnya 6 dikali 6 dikali B. B-nya tadi dapat 13/7. Oke. Nah, ini dapatnya 7/2 dikali 2 dikali min 43 min 86/7 ditambah 6 kali 13 78/7. Nah, jadi dapatnya 7/2 min 86 ditambah 78 itu dapatnya minus 8 ya. Minus 8/7. Nah, ini 7 dengan 7 saling mati ya. Ini 7 dengan 7. Jadi minus 8 dibagi 2 dapatnya minus 4. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah bagian yang ayam. Bisa ya, paham sampai sini? Kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, nah di soal nomor 8 ini soal yang sering kalian jumpai dalam waktu dekat kemarin ya, karena ini materi kelas 12 matematika peminatan ya. Nah, jadi sekarang kalau kita mau jawab ini, perhatikan baik-baik. Ingat dalam soal limit kita lakukan substitusi terlebih dahulu ya. Tapi ternyata setelah kita lakukan substitusi, nanti hasil yang kita peroleh yaitu berbentuk 0/0. Nah, kalau 0/0, maka yang kita lakukan adalah mengubah bentuk fungsi tersebut. Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini fungsinya ada yang mengandung akar, ya. Ada juga yang aljabar. Nah, seperti yang pernah Akang bilang, kalau yang aljabar ini kita faktorkan, sedangkan yang memuat fungsi akar itu kita kalikan dengan akar sekawan. Oke? Bisa ya? Nah, di sini Akang tulis ulang dulu. Maaf. Jadi di sini dapat Akang tulis ulang, kan katanya ada limit
X menuju 5 dari X kuadrat dikurang 10X tambah 25 per akar dari X kuadrat dikurang 9 dikurang 4 dikali cos pi per 2 dikurang X tambah 5. Oke. Nah sekarang, karena dia memuat fungsi akar, maka berdasarkan rasionalisasi kita kali dengan akar sekawan. Ya, jadi dapatnya di sini kita kali dengan akar X kuadrat dikurang 9 ditambah 4 ya. Per itu juga ya. Akar X kuadrat kurang 9 ditambah 4. Oke? Bisa ya? Nah, jadi ini yang aljabar yang di pembilang ini kita faktorkan ya. Nah, ternyata pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 10X tambah 25 itu sama aja X kurang 5 berpangkat 2 ya. Atau X kurang 5 dikali X kurang 5. Nah, ini dikali dengan yang ini ya. Akar X kuadrat dikurang 9 ditambah 4 per. Nah, ingat kalau perkalian akar sekawan, maka yang akar tinggal dipangkat 2 kan, cabut akarnya ya. Jadi tersisa si X kuadrat kurang 9. Kemudian min 4 juga berpangkat 2 ya, jadi dikurang 16. Oke. Nah, sedangkan ini cosnya kita ubah bentuknya ya. Ini kan pi per 2 dikurang X tambah 5. Nah, kita buat aja nih pi per 2 dikurang dalam kurung X dikurang 5 ya. Nah, ingat ya, kalau kurang kita kurung maka tandanya berubah yang di belakang tuh. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Oke? Nah, sekarang ini kan yang di penyebut si X kuadrat dikurang 9 dikurang 16, ini kan sama aja dengan X kuadrat dikurang 25 ya. Nah, ini kita faktorkan juga nanti nih. Jadi dapatnya limit X mendekati 5 dari X kurang 5 dikali X kurang 5 dikali akar X kuadrat dikurang 9 ditambah 4 ya per. Nah, pemfaktoran dari X kuadrat kurang 25 yaitu X kurang 5 dikali X tambah 5. Nah, sekarang ini kan pi per 2 90 ya. Jangan lupa deh ya, kalau ada cos 90 dikurang alfa itu sama aja dengan sin alfa. Begitupun kalau dapat nanti sin 90 dikurang alfa itu sama aja dengan cos alfa. Ingat sifat di kuadran pertama, oke? Jadi cos 90 dikurang X kurang 5 itu sama aja dengan sin X dikurang 5. Nah, jadi ini kalau akan buat sederhana modelnya, jadi limit X menuju 5, ini jadinya si X kurang 5 kita pasangkan dengan si X kurang 5 misalnya ya. Ini kan ada 3 ya. Nah, jadi X kurang 5 kita pasangkan dengan sin X kurang 5. Kemudian si akar X kuadrat dikurang 9 kita pasangkan dengan X tambah 5. Nah, jadi ini kan X kurang 5 dibagi X kurang 5 ini 1 ya. Nah, sedangkan X kurang 5 per sin X kurang 5 itu juga nilainya 1 ya. Nah, ini juga nilainya 1, jadi bisa kita dapat 1 dikali 1 dikali, nah ini ganti X-nya dengan 5 ya. Jadinya akar 5 kuadrat dikurang 9 tambah 4 per 5 tambah 5. Nah, jadi dapatnya 5 kuadrat 25 kurang 9 16.
Akar 16, 4. 4 tambah 4, 8. Per 5 tambah 5, 10. Kalau Akang sederhanain, dapatnya 4/5. Nah, 4/5 itu opsi yang alfa. Oke, bisa sampai sini? Aman? Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, katanya apa nih? Diberikan F dan G dengan fx. Oke. Di sini yang diminta nanti F aksen min 1. Oke. Ini yang diketahui nilainya siapa sih? Oh, si G aksen 5 sama dengan min 1. Kemudian apa lagi? Si G5 sama dengan 2. Nah, kemudian fx-nya sama dengan x kuadrat tambah G 1 dikurang 4x pangkat 2. Nah, sekarang gimana cara mencari turunannya? Nah, kalau dapat soal yang seperti ini deh, kalau kita ini kan yang diminta f aksen min 1 ya. Artinya ruas kiri dan ruas kanan ini kita turunkan ya. Jadi kita dapat cari dulu f aksennya ya. Jadi f aksen x sama dengan, nah ingat kalau kita menurunkan fungsi yang berpangkat ya, fungsi pangkat ya. Jadi dapatnya kita turunkan dulu berdasarkan pangkatnya ya. Jadi dapatnya 2 dikali koefisiennya jadi 2 dikali x kuadrat tambah g 1 dikurang 4x. Bisa ya? Nah, awalnya pangkat 2 dikurang 1 tinggal pangkat 1. Nah, jangan lupa kita kali dengan turunan fungsi yang di dalam kurung. Nah, x kuadrat turunannya 2x. Oke? Tambah, nah ini G kalau kita turunkan jadinya apa, Dek? G diturunkan jadinya G aksen ya. Jadi ini G aksen 1 dikurang 4x. Nah, jangan lupa ini kan 1 dikurang 4x dalam kurung lah. Jadi kita kali lagi dengan turunan yang di dalam kurungnya 1 dikurang 4x. Turunan 1 dikurang 4x dapatnya minus 4. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah F aksen min 1. Jadi kita ganti X-nya dengan min 1. Jadi F aksen min 1 dapatnya 2 dikali min 1 kuadrat tambah G dikali 1 dikurang 4 kali min 1. Gitu ya. Nah, terus di sini 2 dikali min 1 tambah G aksen 1 dikurang 4 kali min 1 dikali minus 4. Jadi dapatnya 2 dikali min 1 kuadrat 1 tambah. Ini 1 min 4 kali min 1 4. Jadi 1 tambah 4 G5 ya. Nah, dikali dengan 2 kali min 1 min 2 ditambah. Nah, ini ada min 4-nya ya. Kita pindahkan ke depan artinya dikurang 4 min 2 dikurang 4 dikali G aksen 5. Oke? Bisa sampai sini? Nah, sekarang kan di sini diketahui G5 dengan G aksen 5. Tinggal kita substitusi nilainya. Jadi dapatnya F aksen min 1 sama dengan 2 dikali 1 tambah. Nah, G5-nya berapa? G5-nya tadi 2 ya. Jadi 2. Nah, sedangkan ini minus 2 dikurang 4 dikali G aksen 5 tadi dapatnya min 1. Oke, jadi dapatnya 2 dikali 1 tambah 2. 3 dikali min 2. Ini kan ada min dikurang 4 kali min 1. Jadinya ditambah 4 ya. Min 2 tambah 4, 2. Jadi 2 kali 3 kali 2 dapatnya
12. Jadi opsi yang tepat adalah bagian yang error. Oke? Aman sampai sini untuk soal nomor 1 sampai nomor 9. Ada pertanyaan? Aman ya? Ya, kalau aman kita lanjut lagi nih di soal berikutnya. Kita ke soal nomor 11. Nomor 10. Nah, di sini katanya apa, Dek? Diberikan fungsi f dengan fx besar sama dengan 0. Nah, ini soal tipe UTBK nih 2021 ya. Rata-rata tadi yang kita bahas adalah tipe soal UTBK 2021 yang kemarin. Oke. Nah, katanya di sini daerah A, kita buat aja dulu nih. Daerah A yaitu X, Y, di mana 0 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan Fx. Ya, ini untuk daerah A. Di mana nilainya itu nilai X-nya berada di antara -7, X kecil sama dengan 0. Oke? Sedangkan daerah B, X, Y, dia juga mirip 0 kecil sama dengan Y kecil sama dengan Fx, tapi dia punya batas X mulai dari 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 1. Nah, di mana daerahnya itu mempunyai luas, jadi ini daerah A luasnya. Luas A sama dengan A, sedangkan luas B sama dengan B. Oke? Bisa ya? Maka integral yang ditanyakan adalah integral 0 sampai 2 X kuadrat F 1 dikurang X pangkat 3 dx. Nah, sekarang di sini kalau kita mau mencari apa namanya? Integral dari ini, di sini kan yang diketahui daerahnya dalam bentuk fx ya. Jadi kita harus cari dulu nih fx-nya gimana. Oke? Sedangkan yang di soal yang mau diintegralkan adalah f1 dikurang x pangkat 3. Nah, jadi di sini dapat kita katakan lakukan pemisalan aja dulu, Dek. Kita misalkan di sini ada P yang sama dengan 1 dikurang X pangkat 3. Oke? Bisa ya? Nah, jadi sekarang kalau kita perhatikan, di sini kan batasnya 0 sampai 2. Jadi untuk X sama dengan 2, maka nilai P-nya itu sama dengan berapa? 1 dikurangin 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Jadi 1 kurang 8 minus 7. Nah, sedangkan kalau X-nya sama dengan 0, ya. Ingat ini batasnya ya. Ini kan integral 0 sampai 2. Jadi batas atas X sama dengan 2 ya. Sedangkan batas bawah X sama dengan 0. Maka diperoleh P-nya itu sama dengan 1 dikurang 0 pangkat 3, yaitu 1. Nah, bisa sampai sini? Sekarang, ini kalau kita turunkan si P-nya, maka kita peroleh dP per dx ini sama dengan 1 diturunkan 0 ya. X pangkat 3 diturunkan jadinya min 3x kuadrat. Oke, bisa sampai sini? Jadi bisa kita katakan si dx sama dengan min 1/3x kuadrat dp ya. Jadi kita lakukan integral substitusi. Jadi sekarang ini sudah bisa kita katakan bahwa integral batas bawahnya tadi 1 ya. 1 sampai -7. Nah, di sini x kuadrat. Tulis aja dulu x kuadrat. Di sini f
1 dikurang X pangkat 3 tadi kita udah ganti dengan P ya. Kan tadi kita misalkan dia dengan P. Jadi di sini ganti aja dengan FP. Di sini DX. DX itu kan tadi si min 1/3X kuadrat DP ya. Nah, jadi sekarang kalau kita sederhanakan jadinya integral 1 sampai minus 7. Di sini X kuadrat dengan min 1/3 X kuadrat saling mati jadi tinggal min 1/3 ya. X kuadrat dengan X kuadratnya mati ya. Jadi min 1/3 FP DP. Nah, min 1/3-nya ini kita pindahkan aja ke depan. Jadi min 1/3 integral 1 sampai minus 7 FP DP. Ya, bisa? Nah, berdasarkan sifat integral, ketika batasnya ditukar, atasnya turun ke bawah, bawahnya turun ke atas, kenapa ditukar sih, Kang? Nah, lihat di atas ini kan batasnya dia minus ya, di bawah positif. Nah, supaya aturannya besar dari kecil ke besar, maka kita gunakan sifat yang itu deh ya. Nah, jadi ini dapatnya ini udah ada min 1/3 ya. Jadi min 1/3 dikali, ingat kalau ini ditukar jadinya dibalik. Jadi minus integral minus 7 sampai 1 FP. Maaf ya. Ini jadinya FP DP. Oke. Bisa sampai sini? Nah, di sini min 1/3 ketemu minus, artinya positif ya. Jadi dapat akan katakan di sini 1/3 dikali. Nah, ini kan yang ada di kita, yang kita punya. Coba perhatikan baik-baik. Akan garis bawah ya. Daerah A itu minus 7 sampai 0. Ya. Sedangkan daerah B 0 sampai 1. Jadi minus 7 sampai 1 ini kita urai menjadi integral. Maaf. Kita pecah ya berdasarkan sifat logaritma. Jadinya 1/3 integral minus 7 sampai 0 FP DP ditambah dengan integral, maaf nggak nampak ya. Akan ulang sekali lagi. Jadi dapatnya 1/3 dikali integral minus 7 sampai 0 FP DP ditambah integral 0 sampai 1 FP DP. Oke? Nah, jadi dapatnya 1/3. Nah, ingat daerah A itu minus 7 sampai 0 ya kan? Jadi ini langsung aja integral minus 7 sampai 0 FPDP itu sama aja dengan daerah A. Jadi kita ganti dengan A. Sedangkan ini daerah B 0 sampai 1 yaitu dapatnya B ya. Nah, jadi jawabannya 1/3 A ditambah B. Nah, kalau ada distributifkan sesuaikan dengan yang ada di opsi, maka jawabannya 1/3 A ditambah 1/3 B, yaitu opsi yang delta. Oke? Sampai sini aman ya? Nah, itu untuk soal nomor 10. Sekarang kita ke soal nomor 11. Ya. Jadi katanya di soal nomor 11 diberikan balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 4, AE akar 11. Oke, AB-nya 4. Di sini langsung aja ya akan tandain di gambarnya. AB-nya ini 4. Kemudian AE akar 11, artinya ini tinggi kubus, tinggi baloknya ya akar 11. Dan BC sama dengan 3. Oke, ini 3. Jika T pada EC sehingga ET berbanding TC 1/2. Oke, jadi ini 1/2.
Maka jarak T ke B adalah berapa? Oke. Jadi TB yang diminta nih ini. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita gini aja. Kita cari segitiganya dulu ya. Kita ambil bantuan nih segitiga ini. E, B, C. Ya. Segitiga E, B, C misalnya nih. Ya. Nah, ini siku-siku di B ya. Jadi kalau akan keluarin gambarnya ya seperti inilah gambarnya ya. Misalnya gini ya, akan buat segitiga berdiri gini. Ya. Gini. Nah, di sini E, di sini B, dan di sini C. Nah, di mana yang diketahui BC sama dengan 3. T tadi 1/2 ya. Jadi supaya 1/2 ya, misalkan di sinilah si T-nya ya. Ya, ini. Nah, di mana ini tadi perbandingannya 1/2. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan BE kita belum tahu ya. Nah, kita cari dulu nih BE-nya. BE itu bisa kita dapat dari Pitagoras segitiga ABE. Oke? Nah, jadi sekarang berdasarkan segitiga ABE, maka kita peroleh BE sama dengan BE itu sisi miring ya kan? Jadi akar dari AB kuadrat ya. AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, jadi dapatnya 4 berpangkat 2 yaitu 16. Akar 11 kuadrat dapatnya 11. Jadi dapat akar 27. Nah, akar 27 itu 3 akar 3 ya kalau kita sederhanain. Jadi dapatnya 3 akar 3. Nah, sekarang kita cari lagi panjang si EC dulu ya. Jadi di sini dapat kita katakan EC ini juga sisi miring dari segitiga siku-siku EBC ya. Jadi dapatnya akar dari BC kuadrat ditambah BE kuadrat. Jadi dapatnya akar dari, nah BC-nya kan 3 ya. 3 kuadrat 9. 3 akar 3 kuadrat 27 lagi ya. Seperti yang ini tadi. Maka dapatnya akar 36 yaitu 6. Oke. Nah, kalau begitu yang ini nanti, ini kan sepertiga dari, jadi ET. ET itu kan sepertiga dari EC. Jadi dapatnya sepertiga kali 6 yaitu 2. Nah, jadi ini nilainya 2, sedangkan ini nilainya 2/3-nya yaitu 4. Ya. Nah, sekarang gimana kalau mau mencari BT? Nah, di sini akan mau mengingatkan adik-adik sekalian, dengan dalil Stewart. Nah, gimana sih dalil Stewart itu? Nah, di sini akan ingatkan dalil Stewart. Nah, gimana bunyi dalil Stewart? Dalil Stewart mengatakan bahwa si BT kuadrat dikali EC itu sama aja dengan, maaf, jadi sama aja dengan BC yang kuadrat. Oke, ini dikali dengan si ET. Tambah BE kuadrat dikali dengan TC dikurangin ET dikali TC dikali EC. Ya, jadi ingat baik-baik deh ya, ini dalil Stewart ya. Sekarang tinggal kita substitusi. Nah, di sini kan BT belum diketahui ya. Jadi kita buat aja dulu nih, BT kuadrat dikali EC. EC-nya tadi kan udah dapat ya 6 ya. Jadi ganti dengan 6 sama dengan BC kuadrat. BC-nya kan 3, jadi 3 kuadrat dikali ET. ET-nya tadi kita udah dapat 2 ya. Nah, ditambah BE-nya tadi 3 akar 3. 3 akar 3 kuadrat dikali TC-nya 4 dikurang 2 kali 4 dikali 6. Jadi BT kuadrat
dikali 6 sama dengan ini 3 kuadrat 9 dikali 2 18 ditambah 3 akar 3 kan tadi akar 27 ya, pangkat 2 27 27 dikali 4 108 dikurang 2 kali 4 8 dikali 6 48. Jadi ini kalau misalnya kita masing-masing kita bagi 6 ya. Ini kalau semuanya kita bagi dengan 6, maka dapatnya BT kuadrat sama dengan 18 dibagi 6, 3 ditambah 108 kalau kita bagi 6, 18 ya. 48 dibagi 6 dapatnya 8 ya. Nah, jadi kita bisa dapat BT kuadrat sama dengan 3 tambah 18 dikurang 8 yaitu 13. Sehingga BT-nya itu sama dengan akar 13. Jadi jawaban soal nomor 11 adalah si bagian E. Oke? Bisa ya? Paham sampai sini? Jadi jangan dilupa dalil Stewart ini deh ya. Ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, katanya di soal nomor 12, pada tahun 2021 Bari menabung uang sebesar 10 juta rupiah. Oke. Kita buatkan aja dulu nih. Misalkan modal di tahun 2021 sama dengan 10 juta rupiah. Dengan bunga majemuk. Oke. Jadi akan garis bawahi di sini bunga majemuk. Pada tahun 2030, oke, M sama dengan 2030, uang Bari menjadi 80 juta. Oke, kita tulis di sini 80 juta. Uang Bari pada tahun 2027 sama dengan, oke, jadi M 2027 sama dengan berapa? Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Prinsip bunga majemuk, ada yang ingat? Akan ingatkan ya di sini. Bunga majemuk MN itu sama dengan modal dikali 1 tambah B berpangkat N. Nah, di mana B itu adalah bunganya ya, atau biasa juga 1 ditambah I ya, berpangkat N. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini kan 2021 modalnya ya. Jadi kita manfaatkan saja dulu MN 2030. Oke. Jadi sekarang kalau kita manfaatkan persamaan yang M 2030, maka kita dapat yang pertama ini kan katanya M 2030 sama dengan 80 juta. Nah, jadi ini kan kita anggap MN-nya ya. Jadi 80 juta sama dengan MO modal ya. 2021 ya modalnya, yaitu 10 juta dikali 1 tambah B berpangkat N. Nah, dari 2030 ke 2021 atau dari 2021 ke 2030 itu 9 tahun ya. Nah, jadi N-nya kita ganti dengan 9. Oke? Nah, jadi sekarang ini bisa kita matikan 10 juta dengan 8 juta ya. Jadi tinggal 8 sama dengan 1 ditambah bunga berpangkat 9. Ya. Nah, 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, ini juga 1 tambah B. Ini pangkat 9. Bisa juga kita buat pangkat 3 yang dipangkatkan 3 lagi ya. Nah, jadi mati 3-nya, jadi bisa kita katakan 2 itu sama dengan 1 ditambah bunga berpangkat 3. Oke? Nah, ini kita punya modal nih. Jadi sekarang kalau kita mau mencari M 2027,
Jadi M 2027 sama dengan modal dikali 1 tambah B berpangkat. Nah, dari 2021 ke 2027 itu 6 tahun ya. Jadi ganti N-nya dengan 6. Nah, sekarang modalnya kan tadi 10 juta. Oke. Nah, jadi ini 1 tambah B berpangkat. Nah, modal kita 1 tambah B pangkat 3. Jadi bisa kita munculkan dengan cara 1 tambah B pangkat 3 yang dipangkatkan 2. Oke. Dia dapatnya 10 juta dikali. Nah, 1 tambah B pangkat 3 tadi kan 2 ya. Kita tinggal ganti dengan 2 yang berpangkat 2. Dia dapatnya 10 juta dikali 4, yaitu 40 juta. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12, bagian B. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke. Katanya nilai A sama dengan berapa? Oke, nah di sini kan yang diketahui F dot F inverse 10 sama dengan 5A. Nah, jadi sebenarnya Dek, supaya ini mudah, maka kita hilangkan inverse-nya ya. Nah, sifatnya kalau kita mau hilangkan inverse-nya, salah satunya bisa menggunakan sifat yang ini. Jadi F dot F ditukarkan 5A sama dengan 10. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi sekarang kita manfaatkan lagi di bagian yang kedua. Yang kedua yaitu F 3X dikurang 5 ini sama dengan 2X ditambah 4. Nah, kalau kita mau mencari fx-nya, maka kita buat dulu pemisalan nih. Misalkan nih, ada P yang sama dengan 3X kurang 5. Nah, kita mau cari X-nya nih. Otomatis minus 5 pindah ke sebelah, jadi P ditambah 5 sama dengan 3X. Jadi X itu sama dengan P tambah 5 per 3. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa si fx itu sama dengan ganti x-nya yang di 2x tambah 4 dengan P tambah 5 per 3. Atau langsung aja di sini 2 dikali x tambah 5 per 3. Ya, ditambah 4. Nah, atau fx sama dengan ini dapatnya 2 dikali X, 2X tambah 10 per 3, tambah, nah 4 kalau diubah jadi penyebut 3, 12 per 3. Atau Fx sama dengan 2X tambah 22 per 3. Nah, sekarang kita manfaatkan persamaan F dot F-nya. Nah, F dot F 5A katanya sama dengan 10. Jadi 5A ini masuk dulu ke F ya, ke fx. Jadi dapatnya F ini jadinya 2 dikali 5A tambah ya 22 per 3 yang sama dengan 10. Jadi F 2 kali 5A 10A tambah 22 per 3 yang sama dengan 10. Nah, selanjutnya 10A tambah 22 per 3 masuk lagi ke sini ke 2X tambah 22 per 3. Jadi dapatnya akan bisa tulis 2 dikali 10A tambah 22 per 3 ya, tambah 22 per 3 yang sama dengan 10. Nah, sekarang ini tiganya yang di penyebut ini kita pindahkan aja ke sebelah, artinya dikali 3 ya. Nah, jadi sekarang 2 kali 10A
Ini dapatnya 20A. Maaf, kita buat aja gini ya. Jadi dapatnya 20A tambah 44 per 3. Nah, ini 22 kita ubah penyebut 3. Jadinya 66 per 3 yang sama dengan 10 kali 3, 30. Nah, kalau mau aman lagi, ini dapatnya 20A ditambah 44 tambah 66, 110 per 3 sama dengan 30. Nah, ini penyebut 3-nya pindah ke sebelah dikali 3. Jadi dapatnya 20A tambah 110 sama dengan 90. 110 pindah ruas ke sebelah, jadi dapatnya 20A sama dengan 90 dikurangin 110. 20A sama dengan minus 20. Jadi A-nya sama dengan minus 1. Jadi jawabannya adalah bagian opsi delta. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 14. Oke. Diberikan vektor U dan V dengan vektor V. Oke, kita buat aja dulu nih, diketahui vektor V sama dengan 2AI dikurang AJ tambah 2AK. Jika vektor P proyeksi U pada V. Oke, jadi diketahui vektor P adalah proyeksi U pada V. Dengan panjang P sama dengan 2. Q vektor proyeksi. Oke, di sini juga diketahui si Q adalah proyeksi P pada U. P pada U. Sedangkan panjang Q sama dengan 1/4 panjang U sama dengan A. Oke. Maka nilai A sama dengan berapa? Nah, ini gimana nih Kang caranya? Oke. Jadi kalau kita mau menjawab ini, kita cari aja dulu nih panjang si V. Ini kan panjang vektor V sama vektor V 2AI kurang AJ tambah 2AK. Jadi kalau kita mau mencari panjang vektor, jangan lupa ya, sama aja mencari resultan pada gaya ya, yaitu akar dari kuadratkan masing-masing ya, 2A kuadrat ditambah min A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Jadi dapatnya akar dari 2A kuadrat jadinya 4A kuadrat, min A kuadrat, 2A kuadrat, 4A kuadrat. Jadi dapatnya 4A kuadrat tambah A kuadrat tambah 4A kuadrat, 9A kuadrat. Diakarkan 3A. Nah, tujuannya untuk apa, Kang? Nah, kan kita gunakan di proyeksi ya. Nah, misalnya nih, kalau ada proyeksi, kan proyeksi itu ada dua ya. Ada proyeksi vektor, ada proyeksi skalar. Karena di sini yang diketahui panjangnya, artinya kita menggunakan proyeksi skalar aja. Jadi jangan lupa ya, proyeksi U pada V, kalau skalar itu sama dengan U dikali V, ya. Hasil kali dua buah vektor dibagi dengan panjang vektor kedua. Oke, bisa sampai sini? Sepuluh menit lagi. Oke, jadi sekarang di sini kan diketahui panjang P adalah 2 ya. Ini sama dengan 2. Oke, nah sekarang jadi bisa kita katakan vektor U dikali vektor P per panjang vektor P tadi 3A ya. 3A sama dengan 2. Jadi bisa kita katakan vektor U dikali vektor P itu sama dengan 6A. Oke? Nah, itu kita simpan. Sekarang kita ke bagian proyeksi P terhadap U. Nah, ini juga sama. Vektor U dikali vektor V.
Cuman dia vektor keduanya sekarang adalah si U. Artinya dibagi dengan panjang U. Oke? Nah, sama dengan 6. Sorry. Ini yang kita belum tahu ya. Nah, di sini sama dengan 1/4 panjang U ya. Oke. Sama dengan 1/4 panjang U. 1/4 panjang U. Atau bisa dikatakan sama dengan A aja ya. Langsung aja kita ganti dengan A. Jadi ini sama aja dengan si A. Nah sekarang di sini kan 1/4 panjang U sama dengan A. Otomatis si panjang U ini sama dengan 4-nya pindah ke sebelah. Artinya 4A. Ya, paham sampai sini? Nah, jadi dapat kita katakan U kali P tadi kan 6A ya. Jadi 6A per 4A. Oke, itu sama dengan si A. Nah, 4A dibagi 6A dibagi 4A itu sama aja dengan 3/2. Jadi A itu sama dengan 6/4 ya, matikan A-nya sama dengan 3/2. Jadi A-nya adalah opsi yang E. Paham ya? Ya. Untuk soal nomor 15, ini akan simpankan aja deh buat adik-adikku sekalian ya. Oleh-oleh di rumah, satu soal terakhir ya. Semoga dengan ini, kalau misalnya ada yang mau bertanya sama Akang, bisa bertanya via WA ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, akan rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi, satu soal terakhir nomor 15, silakan kalian screenshot, silakan latihan cari jawabannya di rumah ya. Jadi mungkin cukup sekian dari Akang akhiri. Satu pesan buat adik sekalian, ingat deh ya, untuk menempuh jarak yang jauh, otomatis kita mulai dari satu langkah kecil ya. Karena tidak akan mungkin kita dapat menempuh jarak yang jauh kalau tanpa bergerak sama sekali ya. Jadi sama dengan ini Dek, kalau kalian punya cita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi yang Adik damba-dambakan, jangan hanya diam di tempat, tapi percepat langkahnya dengan dimulai langkah yang pelan. Oke? Artinya apa? Ya, kita harus terus bergerak ya. Artinya belajar, belajar, belajar dan belajar. Karena kalau kita sering belajar, walaupun sedikit deh, sedikit demi sedikit, otomatis akan menjadi bukit ya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Akang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.